Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Radina billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Yang kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah sekalian, dan yang kita cintai sahabat-sahabat kita dari Biker Subuhan Pekanbaru. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran kawan-kawan, sahabat-sahabat dari pemuda-pemuda Biker Subuhan ini bisa menjadi motivasi dan inspirator bagi generasi muda di sekitaran masjid kita ini. Karena sesungguhnya agama ini butuh generasi muda. Bahwa pemuda itu posisinya adalah di garda yang paling depan dalam memperjuangkan yang hak, dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar. Al-Quran sering memuji para pemuda, di mana Al-Quran pernah memuji ada 7 orang pemuda, mereka yang istiqomah memperjuangkan yang hak. Nahnu naqussu alaika dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu alaika amba'akum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepada engkau hai Muhammad tentang kisah para pemuda yang istiqomah, mereka beriman dengan Tuhan mereka dan kami tambah kepada mereka itu hidayah. Maka dari itu mari sama-sama kita motivasi anak-anak muda. Kenapa yang ada cuman Biker Subuhan? Kenapa tak ada Biker Maghriban, Biker Zuhur, Biker Isya? Kenapa yang ada hanya Subuhan? Karena yang paling berat itu memang subuh ini, Pak. Yang perlu diperjuangkan, yang butuh pejuang-pejuang itu memang subuh. Karena memang sholat yang paling berat itu subuh ini, Pak. Laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatil fajri wal isya. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang punya sifat kemunafikan itu adalah salat subuh dan salat isya. Makanya salat subuh ini butuh motivasi, butuh community. Alhamdulillah di Pekanbaru sudah ada. Ini yang datang ini Bapak Ibu, ini bukan geng motor ini, Pak. Ya, geng motor juga, tapi yang syar'inya ini. Tidak ada yang bawa senjata tajam di sini. Ini geng motor yang syar'i, Biker Subuhan. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali pada subuh hari ini, Pak. Saya juga pakai seragam dari sahabat-sahabat saya.
Tapi stikernya belum banyak kali karena pangkat saya baru gabung nih baru Pak. Nanti kalau sudah lama-lama nanti naik lagi bintangnya. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita motivasi anak-anak muda kita. Bangunkan mereka Bapak Ibu. Jangan kasihan. Karena terlalu kasihan inilah kadang-kadang agama ini nak jalan. Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail alaihissalam, sudah diletakkan pisau di lehernya. Saat itu pisau tidak mampu melukai leher Ismail. Apa kata Ismail kepada ayahnya? Ya abati, wahai ayahku, jangan lihat wajahku. In nazarta ala wajhi fatarhamtani. Kalau kau lihat wajahku wahai ayah, kau tidak akan sanggup menyembelihku. Pasti engkau akan kasihan melihatku. Saat itulah Nabi Ibrahim tutup wajah anak. Selagi nampak juga wajah Ismail itu, kasihan beliau melihat. Karena kasihan inilah watarhamtani, kau kasihan kepadaku, kau tidak akan sanggup menyembelihku wahai ayah. Artinya kita karena kasihan inilah kadang-kadang kasihan bangunkan anak subuh ini, kasihan bangunkan suami, kasihan membangunkan saudara. Karena kasihan inilah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mereka kadang terbiasa meninggalkan sholat. Maka subuh ini memang butuh motivasi. Alhamdulillah, ini anak-anak muda kita memotivasi kita. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat subuh ini. Tidak ada alasan. Jangankan untuk meninggalkan, rukshohnya saja tidak ada sholat subuh ini. Rukshoh itu bahasa kitanya Bapak Ibu dispensasi. Bahasa kerennya dispensasi. Jadi dispensasinya sholat subuh ini tak ada. Baik dispensasi untuk orang sedang musafir, tidak ada dispensasinya. Kalau sholat yang lain ada dispensasinya. Ya. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan jauh di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian itu meringkas salat, baik dengan cara dijamak atau dengan cara di qasr. Tapi sholat subuh ini tidak ada. Jadi bohonglah orang, kenapa tidak ke masjid subuh Pak? Saya sibuk. Masa subuh itu sudah sibuk? Sibuk apa nih subuh? Ya. Jadi kemarin kami ke Yogyakarta mampir di Masjid Jogokarian. Jadi kalau di Masjid Jogokarian itu Bapak Ibu, itu kalau jamaah sholat biasa, sholat biasa, maghrib, ya kemudian isya, zuhur itu biasa saja jamaahnya. Tapi subuhnya Bapak Ibu melimpah sampai ke jalan. Kami bawa dokumentasinya Pak. Ini tiap hari seperti ini atau karena ada lontong ini? Tidak ada lontong-lontongnya. Tiap hari Pak. Jadi jamaah situ tuh bawa sejadah. Karena sampai ke jalan sholat subuh. Sholat subuh sampai ke jalan. Lebih ramai dari sholat Jumat. Kalau sholat Jumat hanya laki-laki. Tapi kalau sholat subuh, laki-laki, perempuan keluar sampai ke jalan-jalan. Itu tiap hari. Bukan karena lontong. Tiap hari. Nah, ginilah Ustaz. Kalau kami ini Ustaz di sini, kami sholat subuh kami ya seperti ini. Lebih kurang 85% dari masyarakat di sini ke masjid subuh Ustaz. 85% dari masyarakat sholat subuh. Ustaz, di Pekanbaru kira-kira berapa persen? Malu saya jawab Pak. Malu kita jawab Pak. Berapa persen kira-kira?
Ini anak muda di sini kira-kira berapa persen yang masjid? 5%, Pak. 5% ada. Ini Bapak Ketua Pemuda apa ya? Ketua yang istiqomah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu kita motivasi, Pak. Sulit memang, berat. Nah, biar tidak sulit, suruh gabung sama sahabat-sahabat kita di komunitas ini. Nanti biar ditelepon. Yuk kita sekarang sholat subuh kemana? Insya Allah. Jadi bikar subuhan ini memang sudah nasional. Kemarin saya ngisi di Siak. Di Siak juga waktu kajian subuh disambut juga oleh sahabat-sahabat bikar subuhan Kabupaten Siak. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kebaikan. La khaira fid din, tidak ada kebaikan dalam agama ini bagi mereka yang enggan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mau mendirikan salat. Tidak ada kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini adalah khalifah yang kedua. Umar bin Khattab jadi khalifah itu lebih kurang 10 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Tidak sampai 1 periode. Tapi program beliau jelas. Beliau mampu memberantas nabi-nabi palsu. Maka terjadi perang Yamamah di zaman Abu Bakar Siddiq. Di zaman beliaulah beliau memerangi orang-orang yang murtad. Di zaman beliaulah beliau memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Setelah beliau wafat, digantikan kekhalifahan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar banyak kemajuan. Di antaranya yang masih kita pakai sampai hari ini adanya penanggalan Hijriah. Buatnya kalender Islam. Ketika di akhir hayat beliau, saat beliau mengimami sholat subuh. Sholat subuh. Kalau dulu masjidnya kan enggak seperti sekarang, belum seperti sekarang. Penerangannya belum seterang lampu listrik hari ini. Masih remang-remang. Gelapnya waktu subuh. Beliau maju sebagai imam. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ternyata Abu Lu'lu' sudah lama mengintai beliau. Ditikam Umar bin Khattab di subuh itu dengan 3 kali tikaman. Umar bin Khattab pun tersungkur bersimbah darah subuh itu. Kemudian majulah Abdurrahman bin Auf menggantikan beliau imam. Selesai sholat subuh, kemudian Umar bin Khattab diangkat ke rumah dalam keadaan bersimbah darah, tidak sadarkan diri. Ketika beliau sudah sadar, apa yang beliau tanyakan pertama, apakah kalian sudah sholat? Ini yang pertama beliau tanya. Apakah kalian sudah sholat? La khaira fid din man taraka sholat. Tidak ada kebaikan dalam agama bagi orang yang mereka yang meninggalkan sholat. Kata sahabat, kami sudah sholat wahai Umar. Yang belum sholat itu engkau. Maka saat itu Umar pun melakukan sholat, walaupun dalam keadaan bersimbah darah di subuh itu. Subhanallah. Begitu Umar bin Khattab takutnya ketika beliau terlewatkan 1 waktu saja sholat 5 waktu ini. Itu sudah bersimbah darah. Kira-kira dengan kita gimana Pak? Awak kadang sakit gigi dia. Kenapa nak ke masjid Pak? Gigi sakit Pak. Itu pun minta tanya oleh Ustaz. Bisa tayamum Ustaz? Kenapa tayamum Pak? Gigi ini sakit, payah beruduk. Apa pula hubungan sakit gigi dengan tayamum? Jadi yang paling lucu Bapak Ibu, jadi kemarin saya ke Kuansing Pak, nengok pacu jalur. Pacu jalur itu kan waktu asar tuh semakin
semakin memanas tuh Pak ya, kalau waktu asar. Dia kan mulainya jam-jam 2 atau jam 3 sampai nanti menjelang maghrib. Jadi ada bapak-bapak bertanya, Ustaz nggak sholat asar? Kami sudah jamak tadi. Ya, kami sudah jamak zuhur dan asar. Karena perjalanan dari sini ke Palu itu sudah bisa memenuhi syarat untuk jamak. Nah, saya tanya sama bapak enggak sholat? Awak lah jamak dulu. Padahal kampung dia di situ, Pak. Jadi dia kampung dia di situ, bilangnya udah jamak. Bapak enggak sholat, Pak. Kami udah jamak pula. Kampung bapak di mana? Di situ, terus saya sebut. Jadi jarak itu tuh ke situ tuh sekitar mungkin 15 kilo lah, Pak. Nah, dia sudah jamak gitu. Boleh itu Pak jamak. Alasan baca jalur tak boleh. Ya enggak lah. Ya, jamak itu atau qasar itu dengan alasan safar. Ya kalau cuma 15 kilo enggak memenuhi syarat untuk dirukhsah, untuk dispensasi. Lau kana tarkus salati sa'iran li ahadin lakana al-mujahiduna li'aduwil islami baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bizalika. Jikalaulah boleh meninggalkan salat, jikalaulah ada alasan untuk meninggalkan salat ini, maka sungguh orang yang sedang berperang di jalan Allah melawan musuh-musuh Islam, mereka itu lebih pantas meninggalkan solat. Andai kata boleh meninggalkan solat nih Pak, maka siapa yang lebih pantas meninggalkan solat? Mereka yang sedang berperang di jalan Allah, yang sedang berhadap-hadapan dengan musuh agama ini. Ketika perang berkecamuk, kemudian masuk waktu solat, bolehkah mereka meninggalkan solat? Tidak boleh ternyata mereka meninggalkan sholat. Allah turunkan surat An-Nisa ayat 102. Bagaimana cara sholat ketika dalam berperang. Allah turunkan surat An-Nisa. Bahkan dalam surat An-Nisa 102 ini, Allah masih memerintahkan mereka untuk sholat berjamaah. Kalau An-Nisa 101 itu tentang rukhsah bagi orang-orang yang melakukan safar. Surat An-Nisa 102 adalah kaifiat solat dalam berperang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khuzu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatu ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu ila akhir ayat. Ini adalah kaifiat bagaimana salat dalam keadaan sedang berperang. Maka jikalaulah ada alasan untuk meninggalkan salat itu, maka orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, mereka lebih pantas meninggalkan sholat daripada kita di negeri yang aman. Amarahumullahu biiqamati shalah fil jama'ati wa hum fi sufufil qital. Dan Allah masih memerintahkan mereka untuk mendirikan sholat dalam keadaan berjamaah, sekalipun mereka itu berada dalam barisan-barisan peperangan. Masih Allah perintahkan berjamaah. Wadalla annahu la rukhsatan li ahadin fi tarkiha au tahwiliha an waqtiha bihalin minal ahwal. Maka itu adalah sebagai dalil bahwa sesungguhnya tidak ada dispensasi bagi seseorang untuk meninggalkan salat, atau dalam keadaan yang sesulit-sulitnya, atau dalam keadaan yang sedang berperang, maka tidak ada rukhsah bagi seseorang untuk meninggalkan salat. Tidak ada alasan Pak.
walaupun sedang berperang. Kalau kita negeri aman, badan sehat, tidak safar, ya, masih kita sengaja meninggalkan sholat. La fil maridi, wala fis safari, wala fil khawfi, wala fil harbi. Tidak ada rukhsah bagi orang yang sakit, tidak ada rukhsah bagi orang yang sedang safar, tidak ada rukhsah bagi orang yang sedang takut, dan tidak ada rukhsah bagi orang yang sedang berperang. Bagi orang sakit tidak ada rukhsah. Ya, tak boleh meninggalkan salat walaupun dalam keadaan sakit. Ya, karena ulama sudah menetapkan man lam yaqdir ay yusalliya qa'iman shalla jalisan. Siapa yang tidak sanggup solatnya berdiri, maka dia solat dalam keadaan duduk. Wa man lam yastati' shalla muttaji'an. Siapa yang tidak sanggup dia dalam keadaan duduk, maka solatlah dia dalam keadaan berbaring dengan posisi miring. Fa in ajaza, apabila dia itu lemah dalam keadaan miring, shalla mustalqiyan ala zahrihi, maka dia solat dalam keadaan menelentang di atas punggungnya dan meninggikan kepalanya dan memberikan isyarat untuk rukuk dan sujud. Wala tasqutu anhu sholatu illa bil mauti aw zawalil aqli. Tidaklah gugur kewajiban solat yang disebabkan sakit yang keras kecuali apabila datang kematian kepadanya atau hilang akalnya, baru gugur kewajiban solat ini, Pak. Selagi aktif juga akalnya ini, Pak, wajib dia solat. Kalau dah hilang akal tu enggak, itu sudah tanggal kewajiban mukallaf. Ada orang yang kenapa tak solat saya, akal saya hilang-hilang timbul. Tapi mereka pikir pandai balikkan duit orang tu tahu dia. Berarti akalnya masih normal, masih wajib dia solat. Kecuali akal itu sudah hilang. Kalau sudah hilang akalnya, maka dia tidak lagi dituntut ataupun tidak lagi, sudah Allah angkat pena. Kalau atas orang-orang gila itu tak lagi ditulis amalan baik atau buruk. Berkata sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarawna syai'a minal a'mali, tidak ada amalan, tidak ada kami melihat amalan apabila ditinggalkan amalan itu seseorang bisa menjadi kafir kecuali amalan solat. Jadi kalau amalan yang lain, Pak, kalau kita tinggalkan, kita tidak sampai kepada kafir. Masuk bulan Ramadan, kita tidak puasa. Apakah orang tidak puasa itu kafir? Tidak kafir. Dia fasik. Dia sanggup bayar zakat, tapi tidak dia bayarkan zakatnya, maka dia tidak jadi kafir. Dia sudah sanggup naik haji, tapi tidak pergi dia naik haji, maka dia tidak jadi kafir. Dia itu adalah muslim yang fasik. Tapi kalau sholat dia tinggalkan, maka dia bisa jatuh kepada kafir. Apalagi dia menantang tentang kewajiban sholat. Dia tantang kewajiban sholat. Kenapa ada sholat, Pak? Dia gini, menurut saya ya masalah sholatnya. Menurut saya tidak pula wajib-wajib tahdir. Berarti itu kafir. Dia sudah mengingkari ajaran atau juga khitah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib dan dia tinggalkan atas dasar malas, bermalas-malas, maka di sini ulama ada yang mengatakan jatuh kepada kafir, ada yang ulama mengatakan jatuh kepada fasik. Tapi sholat sangat berbeda kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Ada seseorang datang kepada Rasulullah dan dia itu mau nyatakan keislamannya. Dia datang kepada Nabi, ya Bani Saqif,
datang kepada Nabi dan dia mau masuk Islam, tapi dia tidak mau sholat. Ya Rasulullah, kami mau masuk Islam, tapi kami tidak mau sholat. Maka falam yakbal alaihi salam islamahum, maka Nabi tidak menerima keislamannya. Dia mau masuk Islam, tapi dia tidak mau sholat, atau dia tidak mau belajar untuk sholat. Saya mau masuk Islam, tapi yang sholat itu saya tidak mau. Selain lainnya saya maulah. Saya mau bayar zakat, saya mau naik haji, saya mau puasa, tapi yang sholat itu saya tidak mau. Maka Nabi tidak menerima keislamannya. Bihilafil ladzi ata musliman wa syaratal fahishah. Lain halnya seseorang yang datang kepada Nabi, dia mau masuk Islam, tapi dia belum bisa meninggalkan zina. Saya mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi saya belum bisa meninggalkan zina. Faqabila islamahu, maka Nabi menerima keislamannya. Ini ada dua orang berbeda nih. Satu, orang datang kepada Nabi, dia mau masuk Islam, tapi dia tidak mau sholat. Maka Nabi tidak menerima keislamannya. Orang yang kedua ini, dia datang kepada Nabi, dia mau masuk Islam, tapi dengan syarat dia belum bisa meninggalkan dosa zina. Maka Nabi menerima keislamannya. Summa qala alaihi salam, maka Nabi SAW berkata kepada orang yang masuk Islam ini, yang tidak mau meninggalkan dosa zina, atarda an yakuna dzalika li ummika, apakah engkau rela seandainya ibumu dizinai orang? Atarda an yakuna dzalika li ukhtika, apakah engkau rela adik perempuanmu dizinai orang? Wa masaha sadarahu fazala zalik, maka pemuda itu mengusap dadanya. Dia tak rela ibunya dizinai orang, dia tak rela adik perempuannya dizinai orang, maka dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dia tak bisa tinggalkan sebelum Islam ini. Karena sesungguhnya solat yang dia lakukan itu akan mencegah kemungkaran yang biasa dia lakukan. Jadi kalau kita istiqomah dalam solat, insyaallah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini Bapak Ibu. Jadi solat ini beda dengan amalan yang lain. Kita motivasi Pak. Latihan ya, kalau untuk latihan misalnya maghrib, solat yang paling mudah itu kan maghrib. Maghribnya ramai ya, semuanya turun kalau sholat maghrib. Pemain inti, pemain cadangan, porter pun turun. Nanti pas baru sholat isya, barulah pemain inti sama pemain cadang setinggal. Porter entah kemana-mana lagi. Pas subuh, ini subuh nih Pak, ini pemain inti aja nih Pak. Itu pemain cadangan tak datang. Ini yang inti-intinya. Makanya kalau kita ingin melihat kualitas di satu daerah, di satu tempat, kualitas iman masyarakatnya, tengoklah jemaahnya subuh. Masjid yang berkualitas itu, ya masjid, tengoklah jemaah subuhnya. Jangan dari Ahad ini nengoknya Pak. Dari Ahad ini kan banyak bunga-bunganya juga deh Pak. Ya, ada lontong. Saya biasanya kalau apa keliling saya lihat ada wirid subuh cari masjid yang ada lontong. Enak juga Pak ya. Tapi kalau dapat Pak tiap subuh udah ada siapkan lontong. Kalau bisa pengurus, enggak apa-apa Pak. Jadi saya waktu kami di Jogokarian itu Pak, ada hal yang paling kami tanya-tanya. Pertama adakan pelatihan malam itu. Orang Jogokarian itu kalau buat spanduk acara hari besar Islam, biasanya kalau kita maulid Nabi kan background spanduknya itu kan gambar onta gitu kan, gambar masjid.
Kalau di sana backgroundnya itu gambar makanan. Tabligh akbar bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, tapi backgroundnya itu nasi goreng. Ya backgroundnya, ya kami ada foto-fotonya. Ya kami copy semuanya. Backgroundnya itu soto gitu. Backgroundnya itu bakso gitu. Pokoknya makanannya semuanya. Jadi kami tanya, kenapa background spanduk di Jogokarian ini makanan semuanya? Nah, kata pengurusnya, memang daya tariknya backgroundnya itu, bukan pengajian itu kan. Jadi sejak ada background makanan-makanan itu, disitulah ramai Pak. Jadi kalau seandainya kita motivasi ini, tidak apa-apa, pengurus sedikit bekerja, memikirkan gimana kalau makan bersama dulu ke masjid. Jangan salahkan orang yang tak ke masjid dulu. Pertama kita evaluasi cara kita mengajar. Apa persoalannya? Kenapa dia sampai naik ke masjid? Dulu Bapak Ibu, Maulana Ilyas yang mendirikan Jamaah Tabligh itu kan berawal dari situ Pak. Maulana Ilyas ini risau. Masjid-masjid sepi, pada ulama banyak gitu. Akhirnya beliau keluar, keliling beliau tanya buruh bangunan, beliau tanya orang tukang becak, beliau tanya orang tukang ojek, kenapa Bapak naik ke masjid? Ternyata alasannya, kami susah, hidup kami susah, makan anak kami payah, kalau kami tidak kerja, anak kami tidak makan. Oke lah, kalau gitu gimana? Ikut sama saya, nanti kita keluar ke masjid berjamaah, nanti saya keluarkan gajimu sehari. Itu awalnya. Inilah yang diterapkan oleh Maulana Ilyas. Beliau bawa tukang beca, ayo kita ke masjid berjamaah. Berapa kamu dapat sehari membeca ini? Saya dapat 30.000 sehari. Nanti ikut saya, kita berjamaah ke masjid, siap nanti sholat berjamaah, kita bayar. Nanti kita ajak kawan-kawan kita, berapa gajimu sehari, keluarkan. Akhirnya keluar 3 hari, ya 40 hari, keluarkan. Kalau mau ke masjid untuk meramaikan tidak apa-apa. Mana nak ke masjid itu tanya, kenapa Bapak nak ke masjid? Saya kalau nak ke kantor saya rugi, saya 20 juta. Apa ya kalau ngurus masjid? 20 juta. Yuk ke masjid. Ya Pak. Oh besar datanya itu Pak. Kita tak sampai situ, lontong aja dulu. Ayo setiap subuh. Sekarang sekali sepekan, sekarang kita tingkatkan 2 kali sepekan. Kita motivasi anak-anak kita. Ayo remaja masjid, pengennya kalian apa? Olahraga. Yuk belikan panah. Belikan remaja masjid ini panah agak 6. Suruh dia memanah-manah, apalah yang mau dipanahin sini. Ya, dorong memanah. Nanti dilatih supaya menarik. Nah, insya Allah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini kan cara bagaimana berpikir supaya masjid kita ini ramai. Wabil khusus ini sholat subuh Pak. Ya, wabil khusus sholat subuh. Nah, orang yang mau masuk Islam tapi dia tidak mau mendirikan sholat, Nabi tidak terima keislamannya. Lain halnya dengan orang-orang yang masuk Islam tapi dia belum mampu untuk meninggalkan yang fahisah, meninggalkan dosa zina. Nabi terima keislamannya, kemudian barulah Nabi masukkan pemahaman. Ya, maukah kamu seandainya ibumu dizinai? Nah, ini adalah sholat yang dia lakukan akan mencegah daripada kemungkaran. Katsirun minan nasi yatrukuna as-salata 'indal mardi. Betapa banyaknya manusia mereka terbiasa meninggalkan salat terutama ketika mereka sedang sakit. Khususan alladzi fil mustasfa, terkhusus bagi mereka yang terbaring di rumah sakit. Orang kalau sudah terbaring di rumah sakit, mereka terbiasa meninggalkan salat. Kalau udah pasang infusnya, itu tidak ada sembahyang. Baik rumah sakitnya rumah sakit umum maupun rumah sakit Islam sekalipun.
Farubbama yamutu ahaduhum ala tilkal halati wa yamutu ala su'il khatimah. Maka jikalaulah mereka itu mati dalam keadaan meninggalkan solat seperti itu, maka matinya itu adalah su'ul khatimah. Ya, su'ul khatimah. Dia sakit, kemudian dia sengaja meninggalkan solat dengan alasan sakit. Maka seandainya dia mati dalam keadaan meninggalkan solat, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini pernah kita baca, kita lihat di sini dulu kalau nggak salah. Wa may yaqulu limaridin, dan orang yang berkata kepada orang yang sakit, la tusalli, enggak usahlah engkau salat. Innallaha la yukallifuka biha fa huwa syaitan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak memberatkan kamu karena kamu sedang sakit, maka itulah setan yang berwujud manusia. Jadi kalau ada orang yang menjenguk orang sakit, ada bilang, gimana keadaannya Pak? Inilah semakin berat juga nih kepala saya. Nggak usahlah sholat Pak, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa sholat, nggak usah dipaksa betul, nanti menjadi pula penyakit Bapak tuh. Tuhan kan Maha tahu. Bapak kan sedang sakit. Kalaupun Bapak nggak sholat, nggak apa-apa. Itu setan yang berwujud manusia. Nah, jangan cukup-cukup itu Pak. Itu bukan saya yang bilang. Ini kitab ini Fawaidul Mukhtar karangan Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi beliau yang mengatakan itulah setan yang berwujud manusia. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, Pak, ingatkan. Nah, ingat Pak, kalau lah masuk waktu, sholatlah sebisa Bapak. Nah, itu baru malaikat. Tapi kalau nggak bisa semalam jangan dipaksa Pak. Ya Allah tuh mah tahu ya. Nama dia awak sakit. Itulah nama setan tuh Pak ya. Itu setan yang berwujud manusia. Fa innahu la yajuzu tarkus salati fi ayyi halin minal ahwal. Maka sesungguhnya orang yang sakit itu tidak boleh meninggalkan salat walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Wa fi ayyi syaklin minal askal, dalam keadaan yang sulit sesulit-sulitnya, illa bisababi zawalil akli, kecuali dengan sebab hilangnya akalnya. Nah, ini kembali ke sini juga Pak. Kalau memang akalnya sudah tak sadarkan diri lagi, maka barulah boleh dia untuk tidak dituntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, betapa pentingnya kita memperhatikan salat kita ini dan salat keluarga kita juga. Ya, di sini ada diriwayatkan rawahu annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza asaba ahla baitihi diqun amarahum bis shalah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluarga beliau ditimpa satu kesulitan, maka beliau evaluasi salat keluarganya. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup ini Pak, mari kita evaluasi salat keluarga kita. Bagaimana salat istri, bagaimana salat anak-anak, bagaimana salat suami. Kalau salat mereka itu masih bermasalah, baik kualitasnya maupun kuantitasnya, maka dari itu mari kita perbaiki salat. Insya Allah Allah perbaiki kehidupan kita. Insya Allah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad. Qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi'hum minal dhanbi wa ghafaru dhunuballah wa sammi'hum minal dhanbi wa ghafaru dhunuballah. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah,
ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi. Demikian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.